Sobes, ketemu lagi di channel kita Estek Info. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk bahasa pemrograman ladder untuk bagian part 2-nya ya, dari Programmable Logic Controller atau PLC pada umumnya ya. Kalau kalian sudah familiar dengan PLC ya, untuk part satunya buat kalian-kalian yang belum melihat videonya, ada di link description ya, atau saya taruh di bagian kiri video di sini. Nanti kalian bisa lihat ya, tinggal klik aja. Oke. Untuk part 2 ini kita akan membahas yaitu masih dalam proses basic ya. Karena ini adalah pembahasan program yang sering akan digunakan di setiap kita waktu memprogram ladder ya di PLC. Yaitu apa aja pembahasannya? Yang pertama yaitu pengunci dengan 2 tombol push button ya. Dan yang kedua pengunci dengan 1 tombol push button. Nah, seperti apa sih pengunci 2 tombol dan pengunci 1 tombol? Nah, seperti ini ya. Yang pertama yaitu rangkaian pengunci 2 tombol. Mungkin buat kalian-kalian sobat sekalian ya, mungkin kalian banyak istilah untuk pembahasan pengunci 2 tombol ini. Yaitu ada yang bisa mengatakan, oh rangkaian di slide tersebut ada rangkaian direct online. Bisa. Yang kedua rangkaian interlock. Bisa. Ada rangkaian self holding. Bisa. Atau rangkaian pengunci dan sebagainya. Itu semua mungkin istilah-istilah masing-masing ya. Tapi yang jelas untuk rangkaian konvensional ini ya, yang terdiri dari push button start dan stop serta coil relay dan beban. Nah, ini bisa dijadikan sebagai rangkaian pengunci. Jadi, bayangkan saja sobat-sobat sekalian, kalau kita di sini ada rangkaian pengunci ya, di rangkaian konvensional, rangkaian penguncinya itu ada 10, bayangkan aja. Nanti rangkaian wiringnya seperti apa. Nah, tapi kalau di PLC ini, rangkaian pengunci ini bisa mempersingkat atau mempermudah kalian dalam pengkabelan atau wiringnya. Nah, ini untuk rangkaian konvensionalnya ya, rangkaiannya seperti ini. Ada start, stop, NO, NC, coil relay ya. Dan ini adalah kontak NO relaynya. Dari sini kemudian untuk menyalakan lampu. Jadi mungkin kalian yang sudah tahu untuk wiring konvensionalnya gimana sih cara untuk konversinya di PLC ya. Nanti seperti apa kita lihat. Nah, untuk mengunci ya atau interlock atau direct online 2 tombol. Nah, prinsip kerjanya seperti ini sobat. Jadi di sini ada start, stop, dan ini kondisi mesin atau bebannya ya. Kita lihat apabila kita tekan start ya, kondisi mesin harus on. Nah, biasanya kalau push button ya, itu kan dia push on atau push off ya. Jadi dia tidak bisa mengunci, dia perlu pengunci. Nah, maka dibuatlah rangkaian seperti sebelumnya tadi ya. Jadi setelah diklik start, dilepas dia harus mengunci, dia harus on. Nah, kalau dia mematikannya, untuk kita tekan stop. Nah, kondisi mesin akan mati. Nah, kenapa harus seperti ini ya? Ada start dan stop. Nah, ini juga bisa jadi salah satunya diantaranya untuk safety juga ya. Atau bisa juga untuk penanda, oh ini tombol start, ini tombol stop. Tapi ada pula sobat ya, pengunci tapi kita hanya menggunakan 1 tombol. Biasanya kalau kita identiknya kalau pengunci kan kita menggunakan selector switch ya, on atau off. Nah, tapi kalau kali ini pengunci atau biasa di istilahnya reversal ya, 1 tombol. Sistem kerjanya seperti ini sobat ya. Kita klik tombol push button.
Nah, kondisi mesin on. Nah, ini kita lepas nih sobat ya. Nah, kemudian kita tekan lagi baru mati. Jadi perlu ada 2 kali penekanan. Ya, seperti push lock. Cuma kan kalau di tombol push button hampir bisa dikatakan jarang ada yang seperti ini push lock. Nah, supaya mempermudah seperti mainnya push lock seperti itu, maka kita harus buat rangkaian di programmable logic controller atau PLC. Programnya seperti nanti akan saya tunjukkan. Ya, oke sobat, saatnya untuk demo. Tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan cara memprogram push button 2 tombol tadi dengan push button 1 tombol ya, yaitu pengunci 2 tombol dan pengunci 1 tombol. Oke sobat, kita langsung aja ke cara membuat laddernya. Oke sobat, kita langsung dalam pembuatan laddernya ya sobat ya. Yang pertama yaitu cara membuat ladder dengan 2 tombol. Gimana sih caranya? Oke, yang pertama tadi sebenarnya sudah terlihat jelas ya di rangkaian konvensional tadi, yaitu kita membutuhkan NO, NC, dan kontak serta coil relay. Nah, ini kita lihat cara membuatnya seperti di part pertama ya. Kita di sini cari kotak NO, kita kasih nama alamat NO. Ya, masih ingat ya sobat ya. Ini tanda merah berarti apa? Program masih belum sempurna atau mungkin error juga bisa. Oke, lanjut lagi, kita akan membuat kontak NC di sini. Oke, kita kasih alamat M1. Nah, setelah itu kita kasih coil ya. Coilnya kita kasih dengan alamat. Nah, ini kita lihat coil. Nah, alamatnya M2. M2. Oke. Kemudian setelah itu kita buat rangkaian penguncinya, yaitu dari kontak dari M2 ini, yaitu kontak NO. Nah, ini sobat, M2. Nah, ini kita kasih, nah seperti ini. Ini adalah sudah jadi sobat. Ini adalah rangkaian untuk direct online, pengunci interlock dan sebagainya. Seperti ini. Jadi sistem kerjanya yaitu sobat, kalau kita tekan start, ya otomatis arus akan masuk di sini. Ya, kontak ini on, coilnya on, kontak juga akan on. Tapi selepas kita lepas, kita ini akan mengunci. Nah, nanti kita lihat ya waktu simulasinya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di pengunci 1 tombol, guys. Nah, misalkan saya buat tombol untuk start stopnya dengan 1 tombol, yaitu dengan alamat M10 supaya beda ya. Oke, M10. Nah, ini case yang berbeda dibandingkan yang di atas. Ya, kalau ini dia sudah bisa dilakukan dengan wiring ya secara konvensional, tapi kalau yang ini adalah fungsi khusus dari PLC sobat. Kenapa? Enaknya dengan menggunakan PLC banyak fungsi yang sudah ada di dalam program dengan menggunakan yaitu coil ini. Nah, kita klik di sini, kita kasih alamat M15. Nah, ini apa sih? Nah, ini coil ini kalau ditekan on, dia akan aktifnya ketika aktif on aja ya. Jadi dia sesaat. Jadi dia tidak akan bisa menghold. Jadi aktifnya sesaat sehingga butuh waktu ya. Waktunya cepat sekali sobat. Ya.
Nah, ini ketika M10 ditekan, M15 on. Nah, ini adalah penguncinya nih. Ini adalah rangkaian yang menyebabkan pengunci satu tombol bisa berfungsi, yaitu dengan rumus headernya seperti ini. Ya, kita kasih alamat. Nah, ini saya kasih alamat dulu. Nah, nanti saya akan jelaskan sistem kerjanya ketika waktu di online kan ya sobat ya. Nah, ini kita ya nanti coba kita akan buat simulasinya. Saat ketik dulu ya sobat ya, dan saya jelaskan. Oke, ini adalah M10 ya. Maaf, ini adalah M20. Oke, dan ini adalah NO M15 ya. Ini kemudian kita kasih garis ya, kasih garis di sini. Oke, kemudian di sini adalah, nah ini adalah outputnya sobat, coil ya, coil dengan alamat M20. Kita kasih coil ya, M20. Nah, oke sobat, kemudian kita akan coba download dulu ya sobat ya, supaya bisa tahu sistem kerjanya seperti apa. Oke sobat, ini adalah program yang sudah di-download dan sudah di monitoring ya, di online kan. Nah, untuk sistem dari direct online holding atau interlock tadi seperti ini ya sobat ya. Nah, ini kita coba, kita on kan M0 nya apakah bisa mengunci M2. Kita lihat. Nah, kita start. Nah, ini coba, ini kita on kan terus, dia sudah mengunci walaupun dia dilepas ya, karena di M2 ini dia on, coilnya on, kemudian kontaknya juga ikut on, otomatis dia mengalirkannya dari sini sudah terkunci. Nah, supaya arus yang lewat di sini lepas, yaitu kita pastikan dengan menekan tombol M1. Nah, seperti ini. Jadi M2-nya akan berubah off. Kemudian kita lihat lagi khusus untuk yang tombol pengunci satu tombol ya. Nah, ini adalah M10 sebagai kontak start stopnya. Kalau ini kan start, ini stop. Nah, ini adalah kontak start stopnya. Kita lihat, kita start dulu ya. Jadi ketika ini kita start, kemudian M15 akan menyala saat untuk menyalakan M15 ini ya sobat ya. Kita lihat di sini. Nah, ketika ini M15 ini nyala, otomatis dia langsung mengaktifkan M20. Nah, M20-nya ini juga ikut aktif di sini sobat. Makanya dia akan mengunci, sudah langsung terkunci di sini. Tapi kalau kita tekan lagi F10-nya, otomatis M15-nya ini menyala. Otomatis ini untuk mematikan kontak NC ini, sehingga M20-nya akan mati. Kita tekan lagi, coba kita lihat. Nah, akan kembali seperti pada awal. Nah, ini adalah rangkaian dasar buat pemrograman pada PLC ya. Dan ini untuk rangkaian interlock 2 tombol, ini rangkaian interlock 1 tombol ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk program-program kedepannya ya sobat ya. Nah, ini sementara ini kita coba dengan monitoring di PLC. Saat ini saya akan, sebentar lagi saya akan tampilkan demo di HMI-nya dan PLC-nya seperti apa sih bentuknya. Oke, stay tune. Ya, sobat, untuk kali ini saya akan mendemokan
langsung dengan alatnya, yaitu dengan HMI plus fungsi PLC. Kebetulan kita menggunakan logic panel Ontonix ya, LPA series, yaitu di sini sudah tertampil start, stop, dan load. Ya, ini loadnya. Nah, ini tadi yang sudah di program laddernya tadi. Di sini adalah M0, M1, dan M2. Kita lihat, kita start, dia akan menyala loadnya. Nah, ini walaupun kita start seperti ini, dia tidak akan terpengaruh ya, dia karena sudah terkunci. Nah, kemudian kita stop, beban akan mati atau off. Nah, ini ada prinsip dasar dari pemrograman ladder dengan pengunci dengan 2 tombol ya. Buat teman sobat-sobat sekalian, silakan mencoba untuk 2 tombol seperti ini ya. Kita lanjut lagi untuk pengunci 1 tombol. Nah, ini adalah tombol start stopnya, dan ini adalah outputnya ya. Untuk start stopnya ini tadi start dan stopnya, ini start untuk alamat M10 dan stopnya ini adalah alamat M20. Kita coba dikatakan. Nah, ini dia akan langsung terkunci, tapi dia matikannya nggak lewat tombol yang lain, tapi dia tombol stopnya atau alat si tombol M10 ini kita matikan ya. Kita coba. Nah, kita tekan lagi kunci. Nah, ini hampir mirip seperti push lock, atau kalau kita program di logic panel GPU editor ya, itu adalah di alternate. Cuma kalau kita butuh tombol eksternal, nah tombol eksternal kan banyaknya adalah push on atau push off, jadi kita nggak bisa langsung kunci, makanya kita buatkan program melalui ladder yang ada di dalam PLC. Kita tekan sekali lagi, nah start. Ya, oke. Sekian dulu untuk demo mengunci tombol 1 tombol dan 2 tombol. Bagi sobat-sobat sekalian yang masih bingung, bisa tinggalkan kolom komentar di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu, terima kasih sobat, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.